hadirin hadirat rahimakumullah. Langsung saja mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Fatihah. Sehingga dengan bacaan Fatihah kita dapatkan rizki yang melimpah. Bisa haji ke kota Mekah dan juga ziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Semoga kita besok mendapatkan syafaah di hari kiamat. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Sebelum menginjak acara selanjutnya, dihimbau kepada jamaah semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya. Langsung saja menginjak acara selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Gus Maksum SE dari Ihdiyatul Mujahidin. Pada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para kiai, para ulama yang kami tunggu fatwa-fatwanya, dan seluruh jamaah yang alhamdulillah sore hari ini bisa hadir di majelis yang fa insyaallah akan membawa barakah ini. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita semua diringankan kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama hadir di majlis ini dalam keadaan sihat wal afiat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Salawat serta salam adalah kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Yuk sejenak kita bersolawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Monggo. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam salawat
alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, keluarga kita semua, saudara kita semua, sahabat kita semua, tetangga-tetangga kita semua betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini adalah sore yang berbahagia. Saya dipertemukan dengan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama bertolabul ilmi. Bareng-bareng mencari ilmu, pemahaman agar hidup kita semakin terarah. Jamaah rahimakumullah, sore hari ini ada satu hadis yang luar biasa yang mari kita kaji bersama. Semoga kita bersama-sama memperoleh barokah dari apa yang kita kaji pada sore hari ini. Amin Allahumma amin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam satu hadisnya, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Ya, surga itu merindukan 4 golongan. Siapa 4 golongan yang dirindukan surga? Jamaah rahimakumullah, kita dirindukan orang tua saja senangnya luar biasa. Kita dirindukan istri atau suami saja senangnya luar biasa. Kita dirindukan anak saja senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Apalagi kita semua bersama-sama dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua betul-betul menjadi golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Siapa 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Talil Quran itu juga bisa bermakna orang yang senantiasa belajar Al-Quran. Talil Quran ini juga bisa bermakna orang yang senantiasa senang hatinya untuk mengkaji Al-Quran. Talil Quran itu juga bermakna orang yang senang mengamalkan isinya Al-Quran. Maka orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, bahkan lebih-lebih orang yang mengamalkan isinya Al-Quran, maka fa insyaallah akan termasuk dalam kategori golongan orang-orang yang dirindukan surga. Ustadz, Gus, ini saya sudah sepuh, saya sudah tua, ini saya belum bisa baca Al-Quran, terus gimana saya bisa dirindukan surganya Allah itu bagaimana? Bisa apa enggak? Bisa. Selagi apa? Selagi kita masih seneng belajar Al-Quran. Walaupun nyuwun sewu, tahap belajaran kita baru sampai pada Al-Fatihah, baru sampai pada An-Nas, baru sampai pada Al-Ikhlas, mboten napa-napa ya. Tidak
apa? Selama kita masih menghiasi diri kita, menghiasi hari-hari kita dengan belajar Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, atau bahkan menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, fa insyaallah kita semua akan termasuk golongan orang yang dirindukan surga. Pengen boten? Pengen tidak? Pengen ya, yang sepuh-sepuh pengen tidak dirindukan surga? Pengen ya? Caranya apa? Belajar Al-Quran sampai akhir hayat kita, sampai titik darah penghabisan. Maka dalam konteks belajar Al-Quran, nyun sewu, kalau dalam konteks belajar Al-Quran, niku harus ada gurunya, harus ada kiainya, harus ada ustadznya, harus ada pendampingnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita masih dalam taraf belajar ilmu Al-Quran bahkan, bisa saja ada dua kemungkinan. Kalau kita belajar tanpa guru, kita bisa saja membenarkan yang salah, juga sebaliknya menyalahkan yang benar. Maka itulah pentingnya guru, maka itulah pentingnya ustadz, maka itulah pentingnya kiai untuk mendampingi kita semua belajar ilmu, khususnya adalah belajar Al-Quran. Maka berbahagialah orang-orang yang saat ini masih senang belajar Al-Quran, senang menghiasi dirinya, membasahi lisannya dengan membaca Al-Quran, senang menghiasi hatinya dengan menghafalkan Al-Quran, bahkan senang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Semoga betul-betul menjadi orang yang dirindukan surganya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kedua adalah hafidhul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, ya, menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Kita tahu bahwa lisan atau lidah itu adalah senjata utama bagi keselamatan kita semua. Kenapa demikian? Karena orang berumah tangga bisa hancur rumah tangganya gara-gara lisan. Orang yang bersahabat, bersaudara, bertetangga bisa hancur persahabatan, bisa hancur persaudaraan, bahkan bisa hancur pertemanan dan pertetanggaan, itu gara-gara lisan. Maka orang yang mampu menjaga lisannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, baik itu berkata yang kotor, baik itu mencaci maki, baik itu berbohong, bahkan baik itu berdusta dan berkhianat, maka ini hati-hati. Orang yang mampu menjaga dari semua itu insya Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Jangan kaget kalau ada orang yang bilang, nyuwun sewu, aku ki kasar iku mung lambene tok, nggih. Aku ku mung elek lambene tok, ning atiku apik. Maka hati-hati. Mengapa demikian? Karena nyuwun sewu nggih. Apa yang keluar dari lisan kita, apapun itu, baik ucapan yang baik atau ucapan yang buruk, maka sejatinya itu menandakan apa yang ada di dalam hati kita, nggih. Apa yang keluar dari lisan kita, baik itu sesuatu yang buruk ataupun bahkan sesuatu yang baik, maka itu bisa saja menjadi representasi dari hati kita. Maka nyuwun sewu, kalau saya sering memberikan contoh. Ceret itu kalau kita isi teh, keluarnya apa? Keluarnya teh. Kalau ceret kita isi air putih, keluarnya apa?
Kalau ceret kita isi kopi, keluarnya apa? Maka jangan pernah mengharapkan kalau ceret itu kita isi teh, keluarnya kopi. Jangan mengharapkan kalau ceret itu kita isi kopi, keluarnya air putih, sulapan itu jenenge, ya. Sulapan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang keluar dari lisan kita sejatinya adalah pancaran apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan apa yang keluar dari lisan kita sejatinya adalah pancaran dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu adalah perkara-perkara yang haram. Kalau yang kita masukkan ke dalam tubuh anak-anak kita, istri-istri kita, atau bahkan kita sedekahkan kok perkara yang haram, maka bisa jadi nanti keluarnya adalah sesuatu yang tidak baik. Maka hati-hati. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan orang yang dirindukan surganya Allah nomor 2 adalah orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua betul-betul mampu melatih diri kita, mampu melatih lisan kita, bahkan mampu menjaga lisan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Baik itu berbohong, baik itu marah-marah, baik itu berkhianat, ataupun berkata-kata yang kotor, atau bahkan sak kebun binatang dikeluarkan. Dengan menjaga lisan kita berharap semoga kita betul-betul dijadikan sebagai golongan orang yang dirindukan surganya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang ketiga nama, yang ketiga wa mut'imul ji'an. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa memberikan makan kepada sahabat-sahabat yang kelaparan. Orang yang senang memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Orang yang suka membantu orang lain. Orang yang suka menolong orang lain. Walaupun ia kenal atau tidak kenal. Kalau kita memiliki sifat yang senang membantu orang lain, senang menolong orang lain, bahkan senang memberikan makanan apapun kepada orang lain, baik itu orang tua, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, semoga kita betul-betul digolongkan menjadi golongan orang yang dirindukan surganya Allah. Amin Allahumma. Seperti sore hari ini, nyuwun sewu, seperti sore-sore hari di bulan Ramadan ini, banyak orang yang memberikan makanan, mentasarufkan harta bendanya. Untuk apa? Untuk kegiatan berbuka puasa, bahkan untuk kegiatan sahur dan lain sebagainya. Semoga ini betul-betul nantinya menjadi ciri orang-orang yang dimasukkan dalam kategori dirindukan surganya Allah. Amin Allahumma. Yang ketiga, Ini yang terakhir adalah wasaimu fi Ramadan, atau orang yang senang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Bulan yang lebih baik dari seribu bulan. Bulan yang menjadi ciri kita. Apakah kita nantinya betul-betul menjadi orang yang muttaqin atau tidak? Kenapa? Karena bulan Ramadan atau bahkan puasa di bulan Ramadan adalah salah satu ciri kita sebagai orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bukankah tujuannya puasa salah satunya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua betul-betul menjadi golongan orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu menjalankan perintahnya Allah,
baik itu dilihat orang lain ataupun tidak dilihat orang lain. Dan menjauhi menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu dilihat orang lain ataupun tidak dilihat orang lain. Maka puasa itu adalah cerminan ini. Kenapa? Karena puasa itu sejatinya adalah urusannya Allah, ya. Puasa itu sejatinya adalah urusan kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di antara kita ini semua ada yang puasa atau tidak, atau bahkan semuanya puasa. Alhamdulillah. Karena nggak tahu, siapa tahu di dalam mobil pewana sawane, ya, pewana sawane, terus delalah es campur. Wah, cocok iki ya. Cocok. Mumpung ora ana liyane sing ngerti. Loh, ya. Dia tidak tahu bahwa oke lah orang lain nggak tahu. Tapi ternyata Allah mengetahui apa yang orang lain tidak tahu. Allah mengetahui apa yang orang lain itu tidak mengetahui. Bahkan Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan. Maka orang yang berpuasa ini adalah cerminan orang-orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjalankan perintahnya Allah, baik orang lain tahu atau tidak tahu, dan menjauhi larangan Allah, baik orang lain tahu ataupun tidak tahu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan yang menjadi kesempatan kita semua untuk mengumpulkan pundi-pundi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wujudkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi bulan Ramadan ini dengan senantiasa tahlil Quran, dengan senantiasa membaca Al-Qur'an, dengan senantiasa belajar Al-Qur'an, dengan senantiasa berusaha untuk tetap menghafalkan Al-Quran, atau bahkan berusaha untuk senantiasa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita juga diajarkan untuk senantiasa menjaga lisan kita. Kenapa? Karena puasa itu adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, baik secara dohiriyah maupun secara batiniah. Secara dohiriyah itu bagaimana? Secara dohiriyah kita batal puasa dengan makan. Secara dohiriyah kita batal puasa dengan minum. Secara dohiriyah kita batal puasa dengan bersetubuh dan lain sebagainya. Tetapi secara batiniah kita bisa dianggap tidak ada manfaatnya puasa ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa. Maka yang didapat apa? Yang didapat hanya lapar dan dahaga. Nah, ini yang perlu kita jaga betul-betul. Semoga Ramadan ini kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Qur'an kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kaki kita menuju ke tempat ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua rangkaian kegiatan di bulan Ramadan ini betul-betul dikelompokkan menjadi amalan solihan makbulan indallah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita betul-betul nantinya termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Dengan jalan apa? Senantiasa membaca Al-Quran. Dengan jalan apa? Senantiasa menjaga lisan kita dari mengucapkan
sesuatu yang kotor. Kemudian yang ketiga, senantiasa memberikan makan kepada yang kelaparan, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Yang keempat, semoga puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya, memberikan pencerahan pada diri saya pribadi khususnya dan kepada jamaah pada umumnya. Semoga betul-betul apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian, mohon maaf kita doa bersama sore hari ini, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amaika fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu syarafil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arhamna ya Rahman irhamna ma'ar rahimin. Allahumma arhamna ya Rahman irhamna ma'ar rahimin. Allahumma iftah alaina ya Fattah, iftah abwabar rahmah, iftah abwabal ni'mah, iftah abwabal barakah, iftah abwabal afiyah, iftah abwabal sihah, iftah abwabal najah, iftah abwabal jannah wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna ya Razzaq, urzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan kama Zamzam. Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain, Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain, Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain, bi ziyaratil Makkahil Mukarramah wa bi ziyaratil Madinatil Munawwarah wa bi ziyaratil Masjidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ada'il haji wal umrah ya Allah, li ada'il haji wal umrah ya Allah, li ada'il haji wal umrah ya Allah, karratan ba'da karratin, marratan ba'da marratin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, semua alhamdulillah. Tausiah pada sore hari ini telah selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.